Halo sahabat film dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas film bertemakan perang yang berjudul Dunkirk. Dirilis pada tahun 2017, film ini diadaptasi dari kisah nyata Perang Dunia Kedua, di mana sebuah misi penyelamatan tentara sekutu yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400.000 pasukan. Aliansi tentara sekutu ini sendiri terdiri dari negara Inggris, Perancis, Belanda, dan Belgia. Tentara ini tersudut oleh tentara Jerman di Pulau Dunkirk, Perancis. Film Dunkirk sendiri dikisahkan dengan 3 sudut pandang, yaitu darat, laut, dan udara. Ketiganya mempunyai porsi waktunya masing-masing, yaitu 1 minggu di darat, 1 hari untuk di laut, dan 1 jam untuk di udara. Namun di pertengahan film, ketiga komponen ini akan menjadi satu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke TKP. Film dibuka dengan memperlihatkan 6 orang tentara yang berjalan di jalanan Dunkirk. Mereka menyusuri rumah-rumah yang ditinggalkan untuk mencari sisa makanan. Sesaat salah satu dari mereka melihat selembaran dari Jerman yang tertulis menyerah sama dengan hidup. Namun tak berlangsung lama, mereka berenam pun diberondong peluru oleh tentara Jerman. Satu persatu dari mereka tertembak hingga menyisakan seorang pria bernama Tommy. Ini orangnya. Untungnya Tommy berhasil bertemu dengan tentara sekutu lainnya dan menyuruhnya untuk pergi ke pantai. Di sana ia terkejut saat melihat ratusan ribu tentara yang menanti untuk dievakuasi. Dan saat ia akan ngising di pasir pantai, tak sengaja hal itu diketahui oleh seorang pria dari kejauhan. Karena tak mau warna pisang gorengnya ketahuan, akhirnya Tommy mendekati pria yang bernama Gibson tersebut. Rupanya Gibson tengah mengubur mayat tentara Inggris untuk mengambil bajunya. Hal itu ia lakukan karena Gibson adalah tentara Perancis. Saat mengantri untuk naik kapal, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat milik Jerman. Seketika bom dari pesawat itu pun berjatuhan. Setelahnya, terlihat ada yang selamat seperti Tommy, namun ada juga yang sudah mati di antara pasir yang mungkin sudah terkontaminasi dengan pisang goreng milik tentara lainnya. Agar bisa dievakuasi dari tempat mencekam itu, Tommy dan Gibson berpura-pura menjadi petugas medis saat mereka menemukan seorang tentara yang terluka. Dengan membawanya ke kapal, mereka harus berjibaku dengan waktu agar tak ketinggalan kapal. Terlihat cekcok di antara tentara Perancis yang tak diizinkan masuk ke kapal milik Inggris. Sampai di sini pahamkan kenapa Gibson mengambil baju mayat tentara Inggris tadi. Mereka pun akhirnya bisa ikut evakuasi. Namun sayangnya, Tommy dan Gibson pun diusir setelah berhasil membawa korban tadi. Beruntungnya mereka bisa bersembunyi di balik batu pemecah ombak sampai kapal lain datang. Di tengah harapan Tommy dan Gibson menunggu kapal untuk dievakuasi, tiba-tiba kapal tersebut terkena serangan bom dari tentara Jerman dan tenggelam. Mereka pun berhamburan melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan para tentara itu, Tommy dan Gibson pun berhasil menyelamatkan salah satu tentara bernama Alex yang hampir terjepit oleh kapal. Tommy dan Gibson lantas berpura-pura sebagai tentara yang terdampar. Akhirnya hal itu membuat mereka bertiga berhasil dievakuasi untuk naik kapal yang lain. Dan untungnya dari kejadian tadi masih banyak tentara yang selamat. Mereka lantas dibawa ke sebuah kapal dan masuk ke dalam geladak. Namun di situ Gibson memilih untuk berada di luar saja. Dengan udara yang menusuk tulang, Gibson melihat kota Dunkirk yang hancur lebur oleh serangan Jerman. Tapi keputusan Gibson berada di luar inilah yang nantinya sangat berguna bagi yang lainnya. Di dalam geladak sendiri, Tommy, Alex, dan yang lainnya disuguhi sari roti beserta selimut. Namun tak berlangsung lama, kapal yang mereka tumpangi tersebut terkena serangan torpedo oleh kapal selam milik Jerman. Seketika air pun menggenangi kapal tersebut. Di tengah keputusasaan akan mati di dalam kapal, Gibson lantas membuka pintu geladak dan berhasil menyelamatkan Tommy dan Alex. Sesaat kapal itu pun meledak diiringi jeritan para tentara di dalam yang minta untuk diselamatkan.
Kemudian Tommy dan Alex meminta untuk ikut naik ke skoci yang dinaiki oleh Gibson. Namun mereka berdua tak diperbolehkan oleh tentara yang lain dengan alasan skoci itu sudah penuh. Gibson yang melihat hal itu berinisiatif menarik Tommy dan Alex dengan tali saat perahu sudah berjalan. Sisa-sisa pasukan dari tragedi semalam pun memutuskan untuk kembali ke pantai. Di situ mereka bertiga tak sengaja melihat seorang tentara yang mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke ombak yang besar. Hal itu karena mereka tak kunjung dievakuasi, hingga bayang-bayang hidup atau mati setiap hari selalu menghantui mereka. Setelahnya, mereka lantas membuat jembatan dari truk prajurit. Berjaga-jaga jika air laut pasang, terbukti dengan banyaknya mayat prajurit yang kembali ke daratan. Tommy, Gibson, dan Alex yang melihat sekumpulan prajurit tengah mencari perahu segera mengikuti mereka. Siapa tahu air pasang akan membawa perahu mereka. Sementara di tempat lain terjadi percakapan antara Komandan Bolton dan Kolonel Wilman. Komandan Bolton menginformasikan bahwa pihak kerajaan Inggris meminta kepada para warga Inggris yang mempunyai kapal kecil untuk ikut dalam proses evakuasi para tentara di Dunkirk. Kembali kepada Tommy dan kawan-kawan, mereka akhirnya menemukan sebuah kapal dan memasukinya sembari menunggu air pasang. Sekalipun kapal itu berada di wilayah musuh. Selang beberapa saat, mereka mendengar langkah kaki di atasnya. Tommy segera menarik orang itu dan diketahui bahwa orang itu bukanlah mata-mata, melainkan pelaut Belanda yang datang untuk membantu evakuasi. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba kapal mereka ditembaki oleh musuh. Karena tahu di dalam kapal tersebut ada musuh mereka. Saat salah satu dari mereka hendak menyumbat lubang itu, tiba-tiba tembakan semakin banyak. Tak mungkin bagi mereka menyumbat semua lubang itu. Harus ada salah satu dari mereka yang berkorban untuk keluar. Alex lantas mencurigai Gibson sebagai tentara Jerman. Karena dari awal ia hanya diam saja. Di situ Tommy membela dengan mengatakan bahwa Gibson sudah menyelamatkannya 2 kali. Tapi Alex tak peduli. Hingga saat terdesak, akhirnya Gibson mengakui bahwa dirinya adalah tentara Perancis. Saat air sudah memasuki penuh kapal itu, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Namun sayang Gibson malah terjebak di dalam kapal. Dan karena sutradara sudah tak membutuhkannya lagi, akhirnya Gibson dibuat mati. Di bagian ini kita diperlihatkan seorang remaja bernama Josh yang berlari menghampiri Dawson dan anaknya bernama Peter. Di situ Dawson diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan isi kapalnya dan menggantinya dengan mengangkut pelampung. Hal itu karena pihak Inggris akan mengambil alih kapal miliknya untuk mengevakuasi para prajurit. Namun Dawson menolaknya dan menyuruh Josh untuk melepaskan tali kapal. Tanpa pikir panjang, Josh malah ikut naik kapal tersebut. Awalnya ia mengira Dawson akan pergi ke Prancis. Namun saat diberitahu kalau tujuannya adalah ke Dunkirk, Josh pun berkata bahwa dirinya akan berguna di sana. Singkat cerita, di perjalanan mereka melihat seorang tentara yang terdampar di atas pesawatnya. Segera saja Peter melemparkan tali dan menariknya untuk menyelamatkan pria tersebut. Karena tak dijelaskan siapa nama pria ini, kita panggil saja ia si Asep. Terlihat si Asep ini masih trauma akibat tragedi yang menimpanya tadi. Sesaat si Asep mau berucap dan bertanya kemana tujuan Tuan Dawson. Namun saat mendengar jawabannya adalah Dunkirk, si Asep malah mengamuk dan menyuruh Dawson putar balik. Hingga terjadilah keributan di dalam tersebut hingga membuat Josh terluka parah akibat terjatuh dari tangga. George. Dan karena hal itu, si Asep pun tersadar dan memilih pasrah akan keputusan Dawson yang akan pergi ke Dunkirk. Sementara Peter yang tengah mengobati Josh diberitahu oleh temannya itu bahwa ia sempat berkata kepada ayahnya bahwa di sekolah dirinya tak berguna sama sekali. Tapi ia yakin suatu saat dirinya akan sangat berguna dan diliput oleh koran. Peter yang mendengar hal itu menghibur temannya untuk naik ke atas jika ia sudah sehat. Namun Josh malah menjawab bahwa dirinya kini sudah tak bisa melihat alias buta. Can't see.
Di bagian ketiga ini kita diperlihatkan 3 pesawat Inggris yang tengah mencari musuh, di mana Fortis 1 dikendarai oleh Farir, Fortis 2 dikendarai oleh Collins, sementara Fortis 3 yang dikendarai oleh Komandan. Sesaat mereka bertemu dengan pesawat musuh dan terjadilah pusreng di antara mereka. Dari segi jumlah pun sudah bisa ditebak siapa yang akan menang. Akhirnya setelah berkelok-kelok di udara, mereka berhasil menjatuhkan pesawat musuh tersebut. Namun rupanya sang komandan juga ikut terjatuh. Imbas dari pertempuran tadi, sepeda bahan bakar Farir jadi rusak. Alhasil dia harus terus bertanya kepada Collins tentang jumlah bahan bakar yang tersisa. Mereka berdua lantas memutuskan untuk terbang lebih tinggi agar tidak terdeteksi musuh. Saat perjalanan ke Dunkirk, mereka berdua bertemu dengan pesawat musuh yang akan mengebom kapal Inggris. Seketika tembak-tembakan pun terjadi di langit itu. Hingga akhirnya Farid dan Collins berhasil mengalahkan pesawat itu. Namun sesaat Collins juga ikut terkena tembakan hingga membuatnya harus mendaratkan pesawat di tengah laut. Collins pun harus berjibaku dengan waktu agar ia tak mati konyol tenggelam di pesawat. Disinilah ketiga bagian itu bersatu, di mana Collins berhasil diselamatkan oleh Peter dan bertemu dengan Tuan Johnson. Sementara Tommy dan Alex berhasil keluar dari kapal tadi dan menuju ke kapal yang lebih besar. Namun kesialan harus mereka terima. Lagi-lagi kapal besar yang akan mereka naiki tertembak musuh dan mengakibatkan kapal itu tenggelam. Di tengah keputusasaan Komandan Bolton karena banyak kapal yang hancur oleh serangan musuh, tiba-tiba keajaiban pun muncul. Terlihat kapal-kapal kecil milik nelayan termasuk milik Johnson telah sampai di situ. Kedatangan mereka pun disambut haru oleh tentara yang menunggu dievakuasi. Kini akhirnya harapan untuk hidup tak terlihat samar lagi. Pulang dan lanjut bermain slot adalah hal yang sangat mereka tunggu. Mengetahui ada tentara yang turun ke geladak, Peter yang mencoba menghentikannya terkejut saat tahu ternyata George sudah meninggal akibat pendarahan. Akhirnya berkat bantuan kapal-kapal itu, ratusan ribu pasukan berhasil dievakuasi. Namun tiba-tiba pesawat musuh datang menyerang kapal-kapal kecil itu. Seketika Farir pun muncul untuk menggagalkan tindakan tersebut. Dengan disaksikan ratusan ribu prajurit, Farir berusaha untuk menjatuhkan pesawat itu. Collins yang menyaksikan hal itu hanya bisa berharap temannya itu mampu mengalahkan musuhnya. Akhirnya Farir pun mampu menembak pesawat tersebut. Namun saat tahu pesawat itu akan jatuh ke air yang bercampur oli, segera saja Collins menyuruh Johnson untuk menjauh dari area itu. Dan benar saja, jatuhnya pesawat musuh itu diiringi munculnya api yang membuat prajurit tersisa ikut terbakar. Farir sendiri harus menerima kenyataan ternyata bahan bakar miliknya sudah habis, sehingga membuat pesawatnya hanya berputar-putar saja. Di saat kesemua senang karena musuh telah kalah, seketika muncul musuh lagi yang akan menembaki dari atas. Namun lagi-lagi hal itu bisa ditangkis oleh Farir sekalipun pesawatnya sudah tak ada bahan bakarnya. Dan karenanya Farir telah berhasil menyelamatkan ratusan ribu nyawa prajurit. Melihat kapalnya sudah penuh, akhirnya Johnson memutuskan untuk kembali ke dataran Inggris. Sementara Farir yang kehabisan bahan bakar mendaratkan pesawatnya di wilayah musuh. Setelah membakar pesawatnya, ia lantas ditangkap oleh pihak musuh. Sementara Johnson, Tommy, dan Alex telah sampai di Inggris dan menaiki kereta. Di situ mereka membaca koran yang berisikan operasi penyelamatan itu telah menjadi inspirasi Inggris bahkan dunia. Sementara foto George pun masuk surat kabar dan diangkat menjadi pahlawan di Dunkirk. Dan film pun berakhir.
Itu tadi rangkaian cerita dari film Dunkirk. Creek. Mungkin sebagian dari kalian kecewa karena tidak ada adegan baku tembak antar pasukan. Tapi justru inilah yang menjadi ciri khas film Dunkirk. Creek. Ia mencoba menggambarkan medan perang dari sudut pandang yang lain, yaitu tentang proses evakuasi prajurit yang tersisa. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa yang berharap bisa bertemu dengan keluarga setelah mempertaruhkan hidupnya di tanah peperangan. Oke, itu tadi dari saya. Terima kasih dan selamat bertemu di film selanjutnya. Bye-bye.